Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah bersedia hadir untuk menguji Saudari Rika Rahayu ya. Nah, Rika Rahayu. Hari ini seminar hasil. Oke, Dewan Penguji yang telah hadir itu ada Bu Vika dan ada Pak Profesor Husaini ya. Dan satu lagi Bu Feni belum hadir. Untuk mempersingkat waktu, Anda presentasikan dulu hasil penelitian Anda. Lebih kurang dalam waktu 10 menit ya. Nah, oke, silakan. Baik, Pak. Apakah sudah muncul, Pak, Bu, PowerPoint-nya? Sudah, lanjut aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yang terhormat Bapak Saiful, SEM, SI, PhD, AK, selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Husaini, SEM, SI, AK, SIRP, selaku Penguji 1. Yang terhormat Ibu Feni Marietza, SEM, AK, Cert BV, selaku Penguji 2. Dan yang terhormat Ibu Vika Fitranita, SEM, AK, selaku Penguji 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Inklusi Keuangan Digital dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia dan Malaysia. Perkenalkan, nama saya Rita Rahayu dengan NPM C1C018115. Adapun hasil revisi seminar proposal yang sudah saya perbaiki, baik dari Bapak Saiful, Bapak Husaini, Ibu Nikma, dan Ibu Feni sebelumnya, ini sudah saya lakukan perbaikan, saran-sarannya sudah saya perbaiki di proposal penelitian saya. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, ini populasi dan sampel penelitian yang saya gunakan ini, awalnya di proposal penelitian saya kemarin itu menggunakan Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Namun, setelah saya menguji fakta di lapangan, ternyata datanya tidak cukup, karena perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu kebanyakan belum menerapkan inklusi keuangan dan inklusi keuangan digital, sehingga saya memperluas sampelnya menjadi perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2017 hingga 2020 berdasarkan Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia. Nah, jumlah sampel di Bank Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia itu ada 107 perusahaan perbankan, untuk di Bank Negara Malaysia itu ada 43 perbankan, namun jumlah yang memenuhi kriteria penelitian dalam sampel ini di Indonesia hanya 24 perbankan, dan di perbankan Malaysia hanya 7, sehingga totalnya hanya 31 perbankan, sehingga dilakukan 4 tahun data pengamatan, total observasi yang dilakukan adalah 124 data. Selanjutnya, ini adalah hasil pembahasan dari statistik deskriptif, yaitu nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari data yang sudah saya olah dapat dilihat dari tabel di samping. Nah, untuk selanjutnya ini adalah uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov set. Nah, setelah diolah, ternyata model 123 itu menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga saya melakukan perbaikan dengan uji case-wise dengan menghilangkan outlier, sehingga setelah dilakukan uji case-wise di model 1 ini menunjukkan data sudah normal. Namun faktanya, model kedua dan ketiga ini menunjukkan data yang tidak normal. Namun dengan central limit theorem yang menyatakan bahwa jika N lebih dari 30, maka data tersebut dapat dianggap sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang kedua adalah uji autokorelasi. Untuk semua model penelitian ini sudah terbebas dari autokorelasi, artinya semua model tidak terjadi masalah autokorelasi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Di sini juga semua model telah terbebas dari multikolinearitas. Dan selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk model 1 dan 2 sudah bebas dari heteroskedastisitas, namun untuk model ketiga, variabel Faca, ternyata terjadi heteroskedastisitas, sehingga untuk mengatasinya yaitu menggunakan regresi yang dilakukan adalah WLS atau Weight Least Square untuk alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji kelayakan model, di mana
Ternyata model 1 dan model 3 ini signifikan, artinya variabel tidak terikat ini mempengaruhi secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat, namun untuk model 2, variabel tidak terikatnya itu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk uji adjusted R-square-nya, di model pertama, ini variabel independen, ini mampu menerangkan senilai 51% menerangkan variabel dependen, namun yang model kedua, ini variabel independennya tidak mampu menerangkan variabel dependen, dan model ketiga, ini variabel independennya mampu menerangkan variabel dependen senilai 66%. Selanjutnya, ini adalah hasil pengujian hipotesis yang sudah saya lakukan dari ketiga proksi, ROA, pertumbuhan kredit, dan efisiensi BOPO, sehingga kesimpulan hipotesisnya, ini inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap ROA dan pertumbuhan kredit ini ditolak, namun inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap efisiensi BOPO ini diterima. Selanjutnya, inklusi keuangan digital berpengaruh positif terhadap ROA dan efisiensi BOPO ini diterima, namun ditolak terhadap pertumbuhan kredit. Selanjutnya, modal intelektual yang diproksikan dengan FACA ini berpengaruh positif terhadap ROA diterima, namun ditolak terhadap pertumbuhan kredit dan BOPO. Selanjutnya adalah pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama adalah pengaruh inklusi keuangan dan ROA. Hasil data penelitian sudah menunjukkan bahwa analisis yang saya lakukan itu menunjukkan ternyata tidak ada pengaruh inklusi keuangan terhadap ROA. Artinya semakin meningkat atau penurunan dari jumlah kantor yang dimiliki perbankan itu tidak berdampak terhadap kinerja ROA perbankan, sehingga hal tersebut tidak mendukung result based theory yang menyatakan bahwa setiap sumber daya dimiliki perusahaan itu dapat menciptakan nilai tambah. Nah, hasil ini konsisten dengan penelitian DITA tahun 2020, namun tidak konsisten dengan penelitian Ahmed dan Munyangaterwa yang menyatakan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap ROA, dan juga tidak konsisten dengan penelitian USMA yang menemukan bahwa inklusi keuangan berdampak negatif. Selanjutnya, inklusi keuangan terhadap pertumbuhan kredit ini tidak berpengaruh, artinya tingkat inklusi keuangan ini tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ataupun penurunan kinerja kreditnya. Selanjutnya adalah pengaruh inklusi keuangan terhadap efisiensi. Ini adalah berdampak positif, artinya jika jumlah kantor yang dimiliki perbankan meningkat, hal tersebut akan meningkatkan efisiensi ROA. Sehingga hal tersebut mendukung result based theory yang menyatakan bahwa semakin tinggi sumber daya yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, untuk inklusi keuangan digital terhadap ROA, ini juga menunjukkan dampak yang positif. Nah, inklusi keuangan digital ini diproksikan dengan jumlah agen, artinya jika jumlah agen yang dimiliki perbankan meningkat, artinya hal tersebut akan diikuti dengan laba perusahaan yang meningkat, karena penggunaan layanan keuangan yang juga meningkat, sehingga hal tersebut sejalan dengan result based theory. Nah, selanjutnya, untuk inklusi keuangan digital terhadap pertumbuhan kredit, ini tidak terdapat hubungan, sehingga pertumbuhan kredit juga tidak dapat diukur dari tingkat inklusi keuangan digital dari suatu bank. Kemudian, inklusi keuangan digital terhadap efisiensi, ini juga memiliki dampak pengaruh positif, artinya jika jumlah agen dalam suatu bank meningkat, artinya biaya mereka akan semakin kecil, karena inklusi keuangan digital ini pada dasarnya menurunkan biaya, sehingga hal tersebut biaya turun dan pendapatan meningkat akan meningkatkan efisiensi perbankan tersebut, sehingga akan berdampak positif. Kemudian pengaruh modal intelektual terhadap ROA ini juga menunjukkan hasil yang positif. Artinya jika modal yang dimiliki meningkat, maka akan meningkatkan kinerja. Hal tersebut tentunya juga sejalan dengan result based theory. Dan untuk pengaruh modal intelektual terhadap pertumbuhan kredit ternyata tidak berpengaruh. Jadi modal intelektual ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat pertumbuhan kredit suatu perbankan. Selanjutnya, pengaruh modal intelektual terhadap efisiensi, ini menunjukkan ternyata malah berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Artinya jika modal intelektual suatu perusahaan itu naik, artinya malah semakin tidak efisien perbankan tersebut mengelola biaya operasionalnya. Kemudian, untuk bab 5, kesimpulan, ini bahwa inklusi keuangan yang diproyeksikan dengan jumlah akses, jumlah kantor ini ternyata tidak berpengaruh terhadap ROA dan pertumbuhan kredit, namun berpengaruh positif terhadap efisiensi BOPO. Kemudian inklusi keuangan digital yang diproyeksikan dengan jumlah agen berpengaruh positif terhadap ROA dan efisiensi BOPO, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Dan modal intelektual berpengaruh terhadap ROA, berpengaruh positif, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, dan berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Selanjutnya,
implikasi penelitian. Nah, bagi perbankan di Indonesia dan Malaysia, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengambil keputusan oleh para manajer. Bagi teori, penelitian ini membuktikan bahwa ternyata result-based teori itu juga berlaku di perusahaan perbankan, terutama yang membahas tentang sumber daya inklusi keuangan digital, dan modal intelektual. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk membahas topik yang sama. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian, nah pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel ini masih belum mencerminkan variabel secara lengkap karena pengukurannya itu sangat banyak untuk pengukuran variabelnya sebenarnya. Kemudian proksi dari variabel kinerja yang dipilih ini belum sesuai sehingga masih terdapat proksi yang tidak berpengaruh. Kemudian masih sedikit juga yang membahas tentang inklusi keuangan digital di Indonesia sehingga terbatas untuk mengembangkan hipotesis penelitiannya. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya itu mencari pengukuran inklusi keuangan digital, dan modal intelektual serta kinerja perbankan ini dan tepat sehingga hasil penelitian ini dapat mencerminkan variabel yang diteliti secara keseluruhan. Kemudian juga diharapkan penelitian selanjutnya ini dapat menambah proksi dari setiap variabel yang digunakan untuk dapat menjelaskan hasilnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Rita. Berikutnya, silakan Anda dengarkan saran-saran dari Dewan Penguji ya. Baik, Pak. Pertama akan menguji Prof. ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Rita, sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Ya. Bentar ya, saya lihat dulu nih catatannya. Iya, Pak. Ya, langsung ke bab 4 ya. Iya, Pak. Nah, itu di sampel pertama ya. Sampel ini kan ada 2 negara, ya kan? Ada 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi nanti ditambahkan aja kolomnya untuk Indonesia dan kolom untuk Malaysia itu ya. Jadi jangan di apa namanya ini dibuat ke baris, nggak kelihatan ya. Iya, iya. Nah, kemudian gunakan semua kriteria yang Anda sebutkan di bab 3 untuk menjelaskan apa namanya jumlah sampel. Ya, kenapa misalnya sampelnya untuk Indonesia berapa nih? 107 kurang 24 kurang berapa? Kan nggak bisa dilihat ini ya dengan baik ya. Jadi untuk masing-masing negara sajikan, kemudian gunakan kriteria-kriteria itu sehingga diperoleh sampel akhir. Paham maksud saya? Misalnya yang menyajikan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan seperti itu. Apa yang Anda udah uraikan di bab 3 yang membuat sampel itu nggak bisa dipilih, itu Anda kurangkan kan? Nah, Anda sebutkan di tabel ini. Ya. Kalau di sini cuma 1 saya lihat ini masing-masing jumlah perbankan di Indonesia yang memenuhi kriteria. Padahal ada pengurangnya itu. Kenapa? Sebab dia tidak memenuhi kriteria itu kan? Oh, baik, yang tidak memenuhi kriteria ya, Pak. Pokoknya apa yang Anda sebutkan di bab 3 Anda sampaikan di bab 4. Baik, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Dengan membedakan antara Indonesia dan Malaysia. Oke? Baik, Pak. Ya, yang kedua di deskriptif. Deskriptif ini kan semuanya rasio ya. Ya kan? Jadi nggak ada masalah kurs di sini kan? Nah, di N ini kan semua sampel. Ya, sebelum di apa namanya? Sebelum diseleksi berdasarkan asumsi klasik ya. Ya kan? Semua sampel nih ya, 124 observasi kan?
Iya, Pak. Nah, jadi di sini juga kalau bisa Anda nanti tampilkan supaya bisa dibandingkan. Yang pertama secara total seperti ini, yang kedua nanti berdasarkan negaranya masing-masing. Jadi ada deskriptif untuk Indonesia, deskriptif untuk Malaysia, sehingga nanti bisa dilihat mana kinerja perbankan yang baik, mana yang kurang baik ya di Oh antara iya. kedua negara ini ya. Jadi bisa diperbandingkan. Lebih banyak yang bisa dilihat ya di deskriptif ini ya. Baik, Meskipun Pak. memang secara karena Anda tidak menguji per negara sesungguhnya tidak perlu, tapi kan untuk menggambarkan hal itu saya kira lebih baik lah disajikan seperti itu ya. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti diuraikan, diperjelas, jangan kalau di sini kan Indonesia dan Malaysia kan. Kalau Anda Oh, bisa baik. membedakan keduanya, sesungguhnya nanti akan kelihatan misalnya ROA mana lebih tinggi secara rata-rata Indonesia dengan Malaysia, misalkan mana yang lebih bagus perbankannya. Baik, Itu siap. masih bisa dijelaskan lebih banyak ya. Iya. Nah, kemudian normalitas ya, tidak normal ya. Kemudian Anda coba menggunakan apa ini? Anda perbaiki ya normalitasnya, ternyata Anda buang ini ya, outlier ya. Iya. N-nya udah berbeda ya. Iya, Pak, N-nya sudah udah berbeda. Nah, kemudian tetap tidak tidak normal ya. Iya, Pak. Terus kalau nggak normal pakai central limit theorem ya. Iya. Terus saya lihat langsung ke hasil pengujian hipotesis. Nah, pertama kita lihat model ya. Model penelitiannya itu ternyata model 2 itu tidak signifikan ya. Model Iya. yaitu UGF. Jadi model kedua sesungguhnya kalau nggak signifikan berarti nggak perlu lagi diuji kan? Iya, iya. Tidak perlu lagi kita melanjutkan untuk hasil, tidak perlu menjelaskan hasil pengujian hipotesis sesungguhnya. Jadi yang dijelaskan model 1 dan 2 aja. Oh, Karena modelnya udah nggak fit. Maka di sini Anda perlu menambahkan penjelasan. Ya. Nah, di sini baru Anda jelaskan signifikan tidak signifikan. Sesungguhnya tujuan dari UGF ini untuk apa? Nah, itu yang harus diperjelas di penjelasan tabel 48 ini. Ya, kalau dia signifikan artinya apa? Kalau dia nggak signifikan artinya apa? Nah, itu tidak dijelaskan. Ya, coba nanti dijelaskan supaya Anda tahu kalau tidak signifikan itu seperti apa, kenapa, kemudian lanjutannya seperti apa. Nah, itu ya. Baca buku statistik. baik, Nah, Pak. kemudian untuk coba Anda lihat adjusted S-square-nya udah minus juga kan. Memang modelnya tidak baik ya. Nah, kemudian untuk yang tadi karena tadi model yang kedua nggak signifikan, saran saya nggak usah dilanjutkan, maka dibatasi aja di UGF itu ya, yang Oh, iya, iya. itu adalah model 1 dan model 3 3. ya, untuk dibahas. Baik, Pak. Kalau enggak, nanti ditanya nanti kenapa hipotesisnya ditolak, sebabnya apa. Padahal modelnya udah nggak fit ya. Iya. Baik, Pak. Terus nanti apa nih pembahasan ya, pembahasannya masih sangat sedikit Anda menjelaskannya ya. Kalau seandainya dia inklusi keuangan itu berpengaruh terhadap kinerja ROA katakanlah ya. Nah, ini seperti apa penjelasannya kalau dia berpengaruh, ya kan? Jangan hanya kita menjelaskan sesuai dengan resource based theory misalnya kan. Nah, apa hanya itu? Apa yang dijelaskan oleh resource based theory sehingga ini bisa berpengaruh antara inklusi keuangan dengan ROA seperti apa? Ini perlu dijelaskan panjang lebarnya gitu ya. Baru nanti setelah itu baru dilihat kesesuaiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Semua ya, semua itu. Iya, yang hipotesis. inklusi keuangan itu Pak, yang terhadap ROA itu tidak berpengaruh Pak.
Ya kenapa? Kalau nggak berpengaruh, kenapa nggak berpengaruh? Mulai menggunakan data-data deskriptif untuk memperjelas. Oh, Ya. siap-siap. Ya, Pak. Yang berpengaruh harus dijelaskan panjang lebar, yang tidak berpengaruh juga demikian. Baik, Pak. Ya. Untuk pembahasan ya. Baik, Pak. Nah, jadi kalau yang modelnya udah nggak tepat, nanti diskusi dengan pembimbing apa perlu dijelaskan lebih lanjut. Ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin disampaikan oleh penguji lain ya. Baik, Demikian Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Prof. Ini kami persilakan Bu Ika. Terima kasih Pak Saiful. Mohon maaf sebelumnya ini kamera saya ini tidak bisa terhidup. Entah mungkin ada kendala Pak. Mungkin karena kemarin baru diperbaiki laptopnya, entah kenapa nggak bisa hidup jadi kamera. Nggak apa. Ya, oke Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya kemarin nggak ikut ya seminar proposalnya, jadi saya menggantikan Ibu Nikmah. Mungkin saya tidak perlu bahas lagi untuk yang proposalnya karena mungkin sudah diperbaiki ya Rita ya. Ya Bu. Saya langsung ke bab 4. Sebentar. Kalau untuk yang di bab 4 ini, yang untuk populasi dan sampel penelitian ini, ya di yang 4.1 ini, Rita, saya belum kelihatan kenapa perusahaan perbankan di Indonesia dan Malaysia ini tidak memenuhi kriteria berapa yang tidak memenuhinya gitu. Jadi belum kelihatan yang kamu tulis hanya memenuhi saja. Karena apanya belum bisa terlihat di sini, ya kan? Ya karena bisa dijelaskan kembali, boleh dijelaskan kembali walaupun udah ada kriteria pada pengambilan sampel yang di bab 3, tetapi boleh dijelaskan lagi di sini kenapa sampelnya tidak memenuhi. Baik Bu. Ya, datanya tidak memenuhi dan lain-lain. Coba ditulis lagi nanti di sini. Itu yang pertama. Terus kalau saya bisa lanjut aja langsung ke pengujian hipotesis. Ini proksinya yang di halaman inklusi keuangan terhadap ROA. Ya Ibu. Ya, inklusi keuangan di sini diproksikan dengan jumlah kantor ya Rita. Iya Bu, jumlah kantor. Jumlah kantornya itu maksudnya jumlah kantor perbankannya itu. Jadi untuk menghitung proksi jumlah kantor itu Bu, itu jumlah kantor dibagi dengan 100.000 orang dikali dengan jumlah penduduk Bu. Jadi untuk perhitungannya itu menggunakan data penduduk juga Bu untuk proksi jumlah kantornya. Oh gitu ya. Iya. Karena seperti yang saya baca mungkin hipotesisnya perlu pengujian hipotesisnya ini perlu diperkuat pembahasan hipotesisnya Rita ya. Oh baik Bu. Bisa jadi juga ini merupakan keterbatasan ya karena bisa menggunakan proksi lain selain jumlah kantor. Maksudnya gini. Pasti ada proksi lain selain jumlah kantor ya. Jadi bisa kamu tulis di dalam keterbatasannya gitu. Karena jumlah kantor kalau di analisis kita jumlah kantor itu ya tidak tidak berpengaruh ya kalau misalnya sebenarnya ya kalau terhadap ROA-nya gitu. Atau dan juga seperti ini, inklusi keuangan terhadap pertumbuhan kredit. Ada yang dikatakan dengan jumlah agen. Nah, jumlah agen di sini yang kaitannya dengan digitalnya apa, Rita?
Nah, jadi Bu, kalau perbedaan inklusi keuangan dan inklusi keuangan digital itu, kalau inklusi keuangan itu lebih ke layanan, tapi belum digital Bu. Tapi kalau Iya. yang inklusi keuangan digital itu dibedakan dengan agen, di mana dia tuh ada 3 komponennya Bu. Ada yang pertama itu ada agen, terus ada ponsel atau sering disebut dengan alatnya untuk digunakan, dan juga yang satunya itu dari pihak ketiganya itu. Jadi perbedaannya ini kantor yang tidak ada wujud fisiknya, Bu. Jadi bisa di warung-warung, bisa seperti itu, Bu. Itu bisa mungkin kamu jelaskan di dalam pengembangan hipotesis kamu. Maksudnya gini, Rita, kalau misalnya saya lihat dari pengaruh inklusi keuangan yang digital terhadap misalnya pertumbuhan kredit. Kalau kamu di sini tulisannya atau penjelasannya mengenai jumlah agen saja, itu memang kalau secara sekilas kita tidak bisa melihat bahwa loh, kok memang ada pengaruhnya ya antara jumlah agen terhadap pertumbuhan kredit. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa kamu lebih jelaskan bahwa di sini penelitian kamu ini adalah penelitian dengan perbankan yang memang belum ada akses layanan digitalnya gitu, ya Rita. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalam pengembangan hipotesisnya bisa diperkuat di situ. Karena saya memang baca di pembahasan hipotesis Rita ini lebih ke proksi variabelnya yang dibahas, bukan mengapa itu berpengaruh atau tidaknya. Ya Rita. Nah itu saja sih. Jadi kalau misalnya bisa jadi juga keterbatasannya ditambahkan, misalnya mengenai variabel yang Rita bahas di sini kan mengenai jumlah agen, inklusi keuangan digitalnya itu menggunakan jumlah agen, tetapi kan ada proksi lain yang bisa dihitung ya, atau diuji gitu ya Rita ya. Jadi bisa ditulis lagi di keterbatasannya. Nah, itu saja sih dari saya ya. Jadi perkuat di pengembangan hipotesisnya, jangan langsung teori, resource based teori gitu. Semuanya masih banyak kata-kata yang terdapat pengulangan di setiap pengembangan hipotesis. Baik. Itu saja. Itu saja Pak. Terima kasih Bu Vika. Dan Bu Feni, bagaimana Rita? Sudah dihubungin Pak, namun belum ada balasannya Pak, belum dibalas juga. Tapi kemarin Rita chat untuk ngirim undangan sama ini sudah di-read, namun hari ini belum di-read lagi Pak.